Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kasih-Nya, anugerah-Nya senantiasa menyertai kita. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Biarlah pada pagi hari ini, kita mau hampiri tahtanya yang kudus. Kita mau sembah Dia, kita mau tinggikan Dia. Kita mau serahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan kuasa-Nya. Mari kita mau siapkan hati kita untuk kita masuk ke ruang-Nya yang Maha Kudus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa.
Oh Jesus, ya narala shikara la pala shikara la takara. Haleluya, haleluya. Jesus, terima kasih Tuhan. Kuri, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab hanya namamu yang kudus Tuhan, yang layak untuk kami sembah, yang layak untuk kami agungkan, yang layak untuk kami tinggikan. Ya Yesus Tuhan, biarlah hari ini kami mau serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang berdaulat atas hidup kami Tuhan. Tuntun setiap langkah hidup kami. Kami rindu Tuhan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadikan rema bagi hidup kami, terang dan jalan bagi kami Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Kami mau serahkan hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam dan di nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Saya ingin percaya setiap kita diberikan kesehatan daripada Tuhan, diberikan kemampuan untuk memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Amin saudara. Mari bersama-sama di pagi hari ini kita satukan hati kita mau belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Mari langsung saja kita buka di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6. Mazmur pasal 37 ayat yang ke-5 sampai yang ke-6, demikian firman Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar mengenai kasih karunia Tuhan sehingga kita berhasil hidup berserah kepada Tuhan. Tema ini sangat menarik saudara. Bagi saya secara pribadi tema ini sangat luar biasa menarik. Kenapa? Karena kasih karunia Tuhan itu mewujudkan kita berhasil dalam hal berserah. Saya ulangi,
kasih karunia Tuhan bisa mewujudkan kita berhasil di dalam hal berserah kepada Tuhan. Kenapa saya sampaikan menarik? Karena saudara, setiap kita orang percaya kepada Tuhan seringkali tidak berserah di dalam hidup kita. Kita seringkali masih menggunakan akal dan pikiran kita ketika kita menghadapi problem apapun dalam hidup ini. Kita seringkali mengandalkan kekuatan kita sendiri sebelum kita menghadapi masalah-masalah kita. Kita menggunakan kekuatan kita sendiri. Setelah kekuatan kita habis atau setelah tidak ada jalan semuanya tertutup, baru kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Apakah itu benar, saudara? Firman Tuhan katakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Akhir-akhir ini saya belajar ketika menghadapi problem apapun dalam kehidupan kita, ya, baik problem yang besar, baik problem yang kecil, baik masalah yang besar, baik masalah yang kecil, pertama yang harus kita hubungi terlebih dahulu adalah Tuhan. Dengan cara apa? Tentu dengan cara berdoa kepada Dia, berkomunikasi kepada Dia. Seringkali kita tidak demikian, saudara. Seringkali kita tidak demikian. Ketika kita tahu akan menghadapi masalah, kita berpikir keras, kita mengandalkan segenap kekuatan kita supaya masalah-masalah yang kita hidupi itu bisa terselesaikan. Dan endingnya kita melupakan Tuhan. Endingnya kita melupakan Tuhan. Bahkan kalau kita diberikan kesempatan ya daripada Tuhan, kadang kita diuji supaya kita itu ditaruh di dalam titik yang paling dasar sehingga kita bisa belajar untuk berserah kepada Tuhan secara penuh, saudara. Nah, kita tidak mau sampai di titik seperti itu. Kita mau belajar dalam kehidupan kita yang masih normal-normal ini, saudara. Mari bersama-sama kita belajar untuk menyerahkan hidup kita, sepenuh hidup kita kepada Tuhan. Tetapi saudara, karena kodratnya manusia, kita punya ego, kita punya kepentingan pribadi yang seringkali mengalahkan iman kita kepada Tuhan. Kita butuh kasih Tuhan untuk kita bisa melakukan yang namanya berserah kepada Tuhan. Kenapa sih kita harus berserah? Firman Tuhan katakan, Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Ayat 6 ini saudara, kepentingannya bukan untuk kepentingannya Tuhan. Tetapi kepentingannya adalah untuk kepentingan kita. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan memunculkan kebenaranmu. Kebenaranmu, bukan kebenarannya Tuhan. Ya, hakmu bukan haknya Tuhan. Dan itu yang akan dimunculkan oleh Tuhan. Karena apa? Karena kita berserah kepada Tuhan. Dan percaya kepada Tuhan. Dan Ia akan bertindak. Saya ajak Bapak Ibu Saudara membaca kitab Mazmur 37 ini dari pasal yang pertama sampai ayat yang terakhir. Ya, ini berbicara mengenai kebahagiaan orang fasik yang semu. Saudara akan bisa mengetahui berbagai-bagai macam hikmat ya yang diterima oleh Daud, oleh Salomo di dalam kitab Mazmur pasal 37 ini. Luar biasa sekali. Allah memberikan kasih karunia bagi setiap kita. Lah tugas kita, kasih karunia itu sudah diberikan bagi setiap kita. Tugas kita mari belajar. Belajar berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan saya akan percaya kita akan berhasil dalam hal menyerahkan hidup kita kepada Tuhan.
Dimulai dari masalah-masalah kita yang kecil, saudara. Pagi hari kita memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Kita menyerahkan hidup kita dalam pimpinan Tuhan sepanjang hari. Biarlah dipimpin oleh Tuhan. Ketika engkau menghadapi masalah, yang engkau ingat pertama kali Tuhan dulu. Engkau berdoa kepada Tuhan dulu. Engkau langsung berkomunikasi dengan Tuhan terlebih dahulu. Dan saya ingin percaya Tuhan akan bertindak. Firman Tuhan katakan, Ia akan bertindak. Ia akan memberikan jalan keluar bagi setiap kita. Sehingga endingnya kita akan menjadi pemenang dalam masalah-masalah kita. Seringkali dalam hal masalah, mungkin kita tidak menang. Mungkin kita mengalami kekalahan. Kalau saudara mau evaluasi dalam diri saudara, pasti kita nomor 3-4kan Tuhan. Bahkan 5, bahkan 6. Pertama-tama kita menghubungi diri kita sendiri ya. Dengan kekuatan kita. Kita mengupayakan supaya kita lepas dari masalah-masalah kita. Lah pagi hari ini saya mengajak untuk Bapak Ibu Saudara dan saya belajar untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan secara penuh dan percaya kepadanya. Firman Tuhan katakan, Ia akan bertindak menolong saudara dan saya dalam hal apapun. Dan Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Dia akan memberkati engkau dengan luar biasa. Maka kasih karunia Tuhan memberikan kita keberhasilan untuk menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Karena Tuhan menginginkan kita supaya berhasil, supaya menang dalam segala masalah-masalah dan problem-problem kita. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih. Kami mendapatkan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa dahsyat. Oh Tuhan, kebenaran-Mu, firman-Mu menguatkan kami. Kami mau belajar untuk menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada Engkau Tuhan. Dan kasih karunia-Mu itu membuat kami berhasil untuk selalu berserah kepada-Mu. Kami tahu Engkau ingin kami berhasil, kami tahu Engkau ingin kami menang, dan bagian kami untuk kami boleh berserah dan percaya penuh kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau berkati jemaat Tuhan yang setia dalam doa pagi online ini, berkati dengan luar biasa. Kami serahkan hidup kami pagi ini sampai selama-lamanya ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.